Tunggu, sebelum kita lanjut ke videonya, bantu aku dengan cara like, comment, share, and subscribe. Makasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar nih? Sehat-sehat ya. Semoga urusan teman-teman semua selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Oh iya, sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah bersedia menonton video aku ini. Semoga kalian betah nonton videonya sampai akhir ya. Jadi di video kali ini aku mau bikin pizza teman-teman semua. Ini tuh aku mau ngikutin keinginannya Bumil. Kebetulan kakak aku lagi hamil dan dia pengen banget pizza. Akhirnya mau aku buatin dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Hal pertama yang aku lakuin udah pasti aku timbang dulu si terigunya. Jadi ini tuh terigunya aku pakai yang ada di rumah aja teman-teman. Jadi ini aku pakai terigu merek Mila yang bukan protein tinggi, jadi yang biasa dipakai di rumah-rumah gitu. Yang kedua, ini aku langsung masukin si ragi, tapi ternyata si raginya ini susah dibuka teman-teman. Akhirnya aku bawa dulu pisau dan aku masukin si raginya. Nah, untuk takaran tiap bahannya nanti bakal aku simpen di deskripsi box biar lebih jelas. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bahan-bahannya bisa langsung cek di deskripsi box ya. Setelah ragi, aku juga masukin 1 bungkus susu bubuk. Ini udah pasti kalian tahu mereknya apa, karena ini tuh udah merek yang terkenal ya teman-teman. Nah, ini aku pergi ke dapur belakang dulu untuk ngambil garam dan gula, karena garam gula ada di belakang ya teman-teman. Untuk garamnya sendiri ini aku pakai setengah sendok makan, dan juga gulanya aku pakai 1 sendok makan ya teman-teman. Setelah semua bahan kering masuk, ini langsung aku aduk-aduk dulu ya teman-teman, biar semuanya kecampur rata dulu. Setelah semuanya tercampur rata, ini aku langsung pergi ke dapur belakang untuk ngambil lagi minyak, karena lagi-lagi minyak ada di dapur belakang teman-teman. Nah, untuk pizza sendiri aku nggak pakai mentega ya teman-teman, aku cuman pakai minyak. Nah, setelah minyaknya dimasukin, ini lanjut mau aku mixer ya teman-teman. BTW, ada yang salfok nggak? Itu tuh batang mixernya cuman ada 1, karena aku tuh udah nyari-nyari kemana-mana, cuman ketemunya 1 teman-teman. Jadi akhirnya ini tuh kayak nggak maksimal gitu loh mixernya. Karena aku rasa kalau cuman pakai 1 batangnya gini kurang maksimal, akhirnya aku ngide lah pergi ke belakang untuk ngambil yang batang yang untuk bikin bolu itu loh teman-teman. Aku coba pasang untuk di sebelahnya lagi, jadi sebelahnya ini untuk roti dan sebelahnya lagi ini untuk si kue. Tapi ternyata lucu banget teman-teman, si adonannya itu malah ketarik ke atas, jadi ngegumpel di bagian batangnya gitu loh teman-teman. Ya Allah, kayak ya udahlah, kita harus pasar dengan si mixer yang pincang ini. Sebenarnya awal-awalnya itu masih oke-oke aja ya teman-teman, tuh bisa dilihat waktu belum dikasih air itu ngaduknya masih oke, tapi pas diaduk pakai air ini tuh bener-bener kacau banget teman-teman. Nah, karena eksperimen aku ini gagal ya teman-teman, akhirnya aku tetap pakai sebelah doang, dan ini aku akhirnya nggak pakai si alat yang muternya sendiri, karena kalau misalnya pakai alat muter itu malah nggak maksimal. Nah, yang nemenin masak-masak aku kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah si Bumil yang request pengen dibuatin pizza. Nah, dan di belakang aku juga itu ada anak aku dan juga anak kakak aku yang lagi main teman-teman. Nah, setelah sekian lama aku mixer, ini aku coba cek dulu adonannya dan ternyata udah cukup ya teman-teman. Nah, ini tuh aku waktu ngeceknya aku pakai minyak di tangan aku, karena adonannya ini tuh masih termasuk yang lumayan lengket ya teman-teman. Jadi aku pakai minyak ini biar tangan aku nggak nempel ke adonannya gitu. Nah, ini langsung aku cetak aja di loyangnya. Nah, ini tuh 1 adonan gini bisa untuk 2 loyang besar ya teman-teman. Oh iya, di sini juga aku mau sedikit cerita tentang kehektikan aku ketika aku masak si pizza ini. Udah bener anak-anak itu lagi bener-bener rewel banget teman-teman, anak aku, anak kakak aku. Jadi bener-bener waktu masak pizza ini butuh waktu yang lama karena harus nenangin dulu anak-anak ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu adalah seninya para ibu rumah tangga ya teman-teman semua.
Nah, siapa nih yang punya pengalaman sama kayak aku lagi masak gini, tiba-tiba anak rewel, tiba-tiba anak nangis. Kalian gak sendiri bu, banyak sekali ibu-ibu yang kayak gitu. Jadi semangat ya. Nah, setelah adonan jadi, ini aku langsung ngeluarin bahan-bahan untuk toppingnya dari kulkas. Nah, sebenarnya untuk topping pizza itu sendiri tergantung kalian masing-masing ya teman-teman. Cuman kalau kalian pengen rasa pizzanya itu yang mirip banget sama Pizza Hut, kalian boleh banget ngikutin bahan-bahan yang aku pakai, karena ini tuh bener-bener mirip banget dan bahkan enak banget teman-teman. Di sini aku pakai paprikanya paprika warna kuning ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau pakai paprika warna merah atau mau pakai paprika warna hijau atau mau campurin semua warna paprikanya juga boleh ya teman-teman. Cuman ini karena aku pakai bahan yang ada di kulkas dan kebetulan yang di kulkas ada warna kuning, jadi ya udah aku pakai yang warna kuningnya aja. Nah, ini mau aku iris-iris dulu si paprika, bombay, dan juga si jamurnya. Ini aku lupa nama jamurnya apa. Nanti aku coba searching dulu ya teman-teman. Aku tuh seneng banget masakin pizza ini karena selain untuk Bumil juga memang dari lama aku pengen banget bikin pizza teman-teman. Dan alhamdulillah banget ya teman-teman, si Bumil ngidamnya pizza, jadi berasa kita itu satu koneksi gitu. Oh iya, aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang udah dukung aku, yang udah bantu subscribe, yang udah bantu like, yang udah ngasih komen positif. Itu tuh bener-bener bikin hari-hari aku makin bahagia dan makin semangat untuk kontennya. Harapan besar channel YouTube aku ini, selain karena aku suka masak dan aku suka video, aku juga bisa share resep-resep ke kalian dan kalian bisa nambah menu di rumah. Juga aku bisa menemukan teman-teman online di seluruh Indonesia. Amin. Oh iya, aku juga pengen nanya nih sama teman-teman semua yang nonton video aku, kalian ini dari kota mana sih? Asalnya dari mana? Semoga kita semua bisa saling bersilaturahmi online dengan baik ya. Nah, untuk beef patty-nya sendiri ini aku pakai merek Vigo teman-teman. Beef patty merek ini tuh murah banget teman-teman. Kalau nggak salah di sekitar 12 apa 13 ribuan gitu di frozen food. Nah, ini karena baru aku keluarin dari freezer, akhirnya ini susah untuk aku lepasin. Yang tadinya pengennya aku tuh dirapihin gitu loh teman-teman potongannya, tapi karena ini susah akhirnya aku kayak dicincang kasar gitu loh teman-teman. Nah, untuk ukuran potongannya itu, ini karena memang niatnya aku tadinya pengen dirapi-rapi, tapi karena ternyata susah untuk dibuka, akhirnya aku kayak gini aja teman-teman. Gak begitu kecil-kecil, gak begitu besar juga, yang penting udah cukup aja gitu ukurannya. Nah, ini dia bahan yang bikin enak di pizzanya, karena aku itu pakai beef patty aku sendiri juga. Ini tuh aku bikin sendiri ya teman-teman. Buat teman-teman semua yang pengen tahu resepnya, nanti bakal aku simpen linknya di deskripsi box karena udah pernah aku share juga di YouTube. Setelah semua topping udah siap, ini lanjut aku mau lumurin si adonannya dengan saus ya teman-teman. Ini aku pakai saus instan. Nanti untuk mereknya bakal aku simpen di deskripsi box. Jadi buat teman-teman semua yang mau recook juga bisa lebih gampang ya untuk ngikutin resep-resepnya aku. Nah, lanjut ini tuh si adonannya aku mau langsung kasih keju slice kayak gini. Ini tuh keju slice-nya itu perpaduan antara keju cheddar dan juga keju mozzarella, jadi rasanya itu enak banget buat pizza ini. Nasi kejunya ini aku simpen di bawah dan juga nanti aku bakal simpen di atas ya teman-teman, jadi semuanya ini kebagi rata. Kalau udah kayak gini, tinggal kita tatain aja semua topping yang tadi udah kita siapin. Nah, di sini tuh aku nggak kasih toppingnya pelit-pelit ya teman-teman. Kalau bisa kalian juga kasih toppingnya jangan pelit, kalian kasih yang banyak aja karena ini tuh bakal ngaruh banget untuk si cita rasa pizzanya. Untuk cita rasa pizzanya sendiri ini bener-bener enak banget, bener-bener mirip sama Pizza Hut. Dan ini tuh alhamdulillahnya keluarga aku suka ketika pizza ini mateng langsung habis teman-teman.
Nah, setelah semua toppingnya aku tata gini, aku langsung tambahin lagi di atasnya sausnya. Itu selain menambah warna juga nambahin rasa biar lebih enak lagi, teman-teman. Nah, setelah aku kasih saus di atasnya, ini juga aku kasih lagi tambahan keju ya teman-teman. Kalau kalian gak mau pakai keju lagi juga boleh ya teman-teman, tapi menurut aku rasa dari si kejunya ini bikin aromanya juga lebih enak lagi. Nah, ini tuh sengaja satu kejunya aku potong bagi dua biar setiap potongan pizzanya nanti semuanya kebagian si kejunya. Setelah aku kasih keju, ini lanjut mau aku kasih mayones ya teman-teman. Ini di sini aku pakai mayonesnya ini mayones yang pedas karena di rumah mamaku kebetulan adanya mayones pedas, jadi aku pakai mayones pedas. Tapi kalau teman-teman semua mau pakai mayones original juga boleh ya teman-teman. Oh iya, ini tuh aku ngisi suaranya malam-malam banget jam 12 malam karena memang baru bisa santai jam segini dan juga bisa tenang untuk ngisi suaranya. Habis itu ini aku langsung taburin bubuk oregano ya teman-teman. Ini salah satu hal yang wajib ada di pizza karena menurut aku kalau misalnya kalian pakai bubuk oregano itu bener-bener ngebedain banget dari aroma dan rasanya, itu bener-bener enak teman-teman. Kalian wajib pakai oregano ya. Habis itu ini aku mau panasin dulu ovennya teman-teman. Sambil nungguin ovennya panas, ini aku juga mau ngebentuk untuk adonan kedua karena adanya loyang kotak teman-teman. Jadi aku adonan keduanya pakai loyangnya loyang kotak. Nah, inilah lika-liku ibu rumah tangga kalau lagi masak ya teman-teman. Anak rewel pengen digendong, akhirnya ya mau tidak mau masaknya sambil gendong anak ya teman-teman. Tapi Masya Allah banget, aku tuh salut sama para ibu-ibu, bener-bener tangannya itu bagai 1000 tangan ya teman-teman. Walaupun sambil masak, sambil jagain anak, sambil nyuci piring, sambil apain itu tetap bisa untuk mengkontrol semuanya dengan baik. Nah, karena di sini anak aku rewel minta susu, akhirnya di sini Bumil pun turun tangan bantuin aku untuk manggang si pizzanya. Untuk waktu dan suhu memanggangnya bakal aku simpen di deskripsi box ya. Dan alhamdulillahnya ini udah jadi, mau aku potong dulu untuk aku liatin ke kalian gimana sih tekstur rotinya. Dan juga alhamdulillah banget ini tuh Bumil suka banget sama pizzanya, bahkan dia habis setengah loyang teman-teman. Masya Allah banget ya, kalau misalnya Bumil suka aku juga ikut bahagia. Sampai ketemu di video-videoku selanjutnya ya.